Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi ke Jiprok Programming. Pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang controller. Controller itu penting ya untuk sebuah website CI ini karena dimana dia tuh web nanti yang akan kita akses di controller. Misalnya seperti welcome ini adalah sebuah controllers. Dimana nanti di dalam welcome itu ada sub function lagi, misalnya home, about, gitu, kontak us ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah controller. Yang pertama teman-teman harus tekan, pertama kita buat dulu nama filenya controllers di dalam application controls ya. Kalau misalnya teman-teman ini saya udah buka, kita controls bawaan dari CI itu ada satu ya sebenarnya, welcome ya. Ini adalah class atau controls namanya welcome, extend to CI controls. Nah, ini function index ini adalah dimana ketika kita akses kelas welcome, dia tuh akan menampilkan uh, welcome.message.php. Ini adalah file yang pertama kali bakal ditampilkan di menu atau halaman pertama di kelas atau fungsi atau di controller welcome. Sekarang kita buat file baru. Untuk membuat kontrol kita new, terus kita buat php, kita save dulu ya. Nah, kita simpan misalnya dengan nama controllsnya home.php. Ingat ya, simpannya di file controllers di sini. Save. Nah, itu kita buat nama kelasnya apa, misalnya home, extend to ci from. Setelah itu kita ini ya. Setelah itu kita buat namanya function ya, public function index ya. Kita buat misalnya this buat view, terus apa yang mau kita tampilkan, misalnya file PHP apa yang mau kita tampilkan. Di sini kita masih ada bawaan dari CI-nya, yaitu file welcome message ya, welcome underscore message .php, welcome underscore message. Jangan lupa ya, titik koma ya, semikolon. Setelah itu kita save. Nah, kelas welcome dan home sudah kita buat. Welcome masih tetap bawaan dari CI ini. Walaupun kita ketik home, dia akan menampilkan welcome message ya, karena emang kita belum buat file view-nya. Nah, misalnya di sini kita buat file view baru dengan nama misalnya HTML ya, dengan nama misalnya, kita simpan di application di views ya di sini dengan nama misalnya vhome, views home maksudnya php. Simpan di vhome. Oke. Nah, misalnya kita buat heading aja, heading misalnya ini menu home, kita tutup HTML. Nah, karena kelas control home ini masih memanggil view welcome message, kita pindahkan ke view home ya, yang setelah kita buat tadi. Nanti sebelumnya kelas home ini masih memanggil welcome message. Nah, sekarang kita refresh, dia akan seperti ini. Si control home atau class home ini dia memanggil view home yang baru saja kita buat. Nah, bagi teman-teman kalau misalnya banyak sekali nanti file views yang bakal dibuat, teman-teman juga bisa menambahkan folder di dalam views. Misalnya saya buat folder home ya, home itu. Jadi di dalam views itu nanti bisa dibuat
folder juga, misalnya untuk menu aplikasi siswa, siswa kan kita bisa ada indeksnya, buat home siswa baru, edit, delete, itu lihat siswa. Kalau misalnya kita dibuatin di dalam satu folder views, nanti semua bakal banyak gitu filenya. Sedangkan kita butuh lebih spesifik lagi, misalnya folder home ya untuk home saja. Untuk kalau misalnya ada data siswa ya kita buatin folder baru, misalnya namanya siswa gitu. Nah, siswa ini nanti untuk memudahkan kita kalau misalnya kita mau memodifikasi data dari siswa, jadi semuanya ada di sini. Misalnya indeks siswa, input data siswa baru, misalnya form new, form edit, form delete, seperti itu. Nah, misalnya kita pindahkan dulu ya yang vhome ini, sebelumnya tadi ada di folder views. Nah, kita pindahkan, misalnya kita copy saja ya ke home sini, kita paste ke sini. Nah, ini kita hapus ya. Sekarang file vhome.php ini itu adanya di folder home di view ya. Nah, sekarang kita akses ini teman-teman, ini kan masih ada di folder view. Nah, sekarang kita refresh, ini pasti hilang, nggak ada, unable to load request, karena file yang vhome ini sudah kita pindahkan ke folder home yang ada di views. Nah, sekarang gimana caranya kalau untuk memanggil folder vhome ini yang ada di folder home, itu file vhome ini ada di folder home. Nah, teman-teman cukup tambahkan di depannya saja nama foldernya apa, misalnya home ya, tadi nama folder. Setelah itu save di home vhome. Oh maaf ya, ini harus case sensitif ya ternyata, H-nya H kecil saja. Home misalnya. Home. Nah, ini menu home. Tuh. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman banyak sekali bakal modifikasi table, misalnya anggaplah misalnya satu folder ini adalah satu table ya. Kalau misalnya table siswa ya satu folder siswa ini buat kita modifikasi. Kalau misalnya ada user, member, itu kelas dan lain sebagainya, dibuatin saja agar nanti lebih spesifik. Jadi di sini juga kita bisa tambahin juga, misalnya di bawahnya nih kita mau ambil this lewat gitu kan ya, view welcome message misalnya. Ini save. Nah, bisa seperti ini teman-teman. Jadi si kontrol ini bisa memanggil view yang berada dimanapun, yang penting lokasinya jelas gitu. Kalau misalnya ada di dalam folder home, berarti kita harus tambahkan nama foldernya dulu baru filenya. Kalau untuk home welcome message ini kan adanya di dalam folder view ya, jadi tidak ada di dalam folder view gitu. Jadi bisa langsung kita view welcome message. Seperti ini kan posisinya. Jadi kalau misalnya vhome kan ada di dalam folder home. Kalau welcome message itu hanya di views. Jadi kalau untuk teman-teman mau akses file vhome, sertakan home juga. Tapi kalau untuk welcome message kan langsung, jadi nggak usah ada lagi disertakan folder di depannya, seperti itu.